Dunia yang kami hidupi saat ini hanyalah tempat kami menumpang sementara. Tujuan kami, langit yang baru, bumi yang baru, di dalam kerajaan surga. Di sana kami akan memuji, menyembah Engkau, Bapa kami, Elohim Yahweh, mempelai pria surga. Itu sebabnya, selagi kami ada di muka bumi ini yang hanya sementara ini, mampukan kami, ajari kami, latih kami untuk memuji, menyembah Engkau, supaya ketika kami ada di sana, maka kami sudah terbiasa sejak dari muka bumi ini untuk memuliakan Engkau, menyembah Engkau, Raja kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami mengasihi Engkau dengan ekstrim, mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang Tuhan kehendaki dan sebagaimana yang Engkau sudah teladankan bagi kami. Kasih-Mu bagi kami sungguh sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami menyiapkan hati, pemikiran, seluruh kehidupan kami untuk belajar dari kebenaran firman-Mu, untuk kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dari tempat yang berbahagia ini bersama dengan istri, saya menyapa kita sekaliannya. Shalom. Ya, puji Bapa di surga, oleh karena kasih-Nya kita ada di tempat ini, boleh belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat saat ini, yakni seperti apa kasih kita kepada Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala yang boleh memberikan kepercayaan ini. Kepercayaan bukan karena dibuat-buat ya, sebab banyak kesempatan, tapi kepercayaan itu mungkin ya Tuhan yang akan memberikan kepercayaan kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dulu dalam Yohanes pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-15. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan 17. Sudah sering mungkin kita dengarkan ini, bagaimana Tuhan Yeshua dalam bahasa Ibrani atau Tuhan Yesus dalam bahasa Indonesia yang kita kenal. Nanti kalau orang Eropa katakan Jesus Christ, kan begitu. Kalau orang Batak katakan nanti Yesus Kristus atau Jesus Kristus. Ya. Nah, ini satu pertanyaan yang diberikan kepada Simon Petrus pada waktu itu. Dikatakan, apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi aku? Kan gitu. Ya, kalau sekarang ditanya istri saya, ditanya firman Tuhan, sungguh-sungguh gak sih mengasihi Tuhan? Nanti kita akan melihat, sudah betul gak kita sungguh-sungguh, kan begitu. Ini 3 kali dikatakan oleh Tuhan kepada Simon Petrus, yang dia sudah melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang Tuhan sudah perbuat. Bagaimana ketika mereka menangkap ikan tapi tidak ada kunjung dapat ikan. Tapi setelah Tuhan katakan, ayo tebarkan jalamu, karena Simon Petrus ini seorang nelayan, seorang menangkap ikan. Ayo tebarkan jalamu, ditebarkan jalannya, tiba-tiba banyak ikan datang, kan gitu ya. Nah, kita akan lihat dulu. Believe, can you help me? Oke, thank you. Coba baca dulu, believe. Yohanes 21 ayat 15, believe. Gembalakan domba-dombaku. Yes, gembalakan domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Yang pertama dia katakan, ditanya ya, Simon, kamu sayang enggak sama aku? Kamu mengasihi aku enggak? Kan gitu. Kalau kita bahasakan gitu ya, believe ya. Simon, kamu mengasihi aku enggak? Lebih daripada mereka ini. Oke, yang kedua. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, yang kedua silakan. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya,
gembalakanlah domba-dombaku. Ya, terus 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berapa kali Philip? 3. 3 kali ya. 3 kali ditanya. Menurut Philip, Yesus yang adalah Tuhan tahu nggak kira-kira bahwa si Petrus ini mengasihi dia? Tahu, karena dia Tuhan, maha tahu. Tapi kok ditanya kan gitu ya? Udah tahu kok ditanya. Nah, kita akan melihat di lagu yang pertama tadi, gimana ya? Sudah pilih di sini Bapa, dari ketinggian tahtamu kau selidiki setiap kalbu. Dia sedikit dia tahu semuanya. Ya, dari relung hati, pemikiran, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan ini juga yang dia tanyakan kepada Simon Petrus, Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Tim, kamu mengasihi enggak? Ya, Jin, kamu kasihi Tuhan enggak? Jin, ya. Nah, di dalam gaya bahasa kita melihat dulu sedikit, kita belajar. Di dalam gaya bahasa, di sini ada pengulangan untuk bangsa Semitik. Semitik itu termasuk bangsa Yahudi. Kalau 2 kali pengulangan atau disebut dengan tautologi, artinya pengulangan bahasa yang sama, pengulangan kata yang sama. Kalau itu diulangi 2 kali, itu sangat very, ya, itu sangat artinya penting. Gitu. Ini berapa kali pilih? 3 kali. Di dalam pengulangan 3 kali, ini artinya ini ekstrim, sudah sangat lebih lagi. Kan kalau kita belajar bahasa Inggris ada yang disebut dengan sama sederajat, ada yang disebut dengan lebih atau komparatif, ada yang disebut dengan paling superlatif. Nah, ini yang dimaksud adalah superlatif. Kamu ekstrim dan sih mengasihi aku. Itu yang Tuhan maksudkan. Ketika dulu saya belajar di bangku kuliah, ada yang seorang misionaris itu dari Timur Tengah sana mengatakan, kamu harus greji for Christ, katanya gitu. Kamu harus gila, gilanya untuk Kristus, namanya bukan gila nanti lihat pohon, bukan begitu. Gila untuk Kristus. Bagaimana supaya gila untuk Tuhan, gila untuk firman Tuhan? Artinya sudah senantiasa baca firman, dikesampingkan handphone daripada firman. Ya, kalau ada di handphonenya firman Tuhan yang dibaca, ya puji Tuhan. Saya jangan jadi hakim nantinya, kan begitu. Belum tentu orang yang pegang handphone selalu medsos loh. Ada juga ya, dia buka Alkitab di sana, karena sih sudah Alkitab ya. Amin, ya mana? Ya. Ada yang buka renungan, kan gitu ya, puji Tuhan. Ekstrim cinta kepada Tuhan. Ini juga yang dikatakan di dalam subjek atau di dalam prioritasnya Tuhan. Kalau kita lihat nanti di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3. Coba buka dulu, Billy. Yang Yohanes 21 tadi dikasih tanda, Billy. Dikasih tanda yang Yohanes 21. Sekarang coba buka dulu Yesaya 6 ayat 3. Nanti kita kembali ke Yohanes. Apa, Billy? Silakan, Billy. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Iya. Berapa kali kudus? Billy, berapa kali kudus? 3 kali. Artinya Tuhan itu ekstrimly kudus. Tidak ada yang sekudusnya dia. Tidak ada yang seperti dia. Ya. Tuhan kita itu sangat jelas sekali. Dia itu sempurna adanya. Dia itu ekstrim kudus adanya. Itu sebabnya dia mau dalam pengikutan kita selagi kita ada di muka bumi ini, yang tujuan akhirnya kita nantinya ada di dalam kerajaan surga, menyembah Tuhan yang kudus. Kita juga jangan main-main. Jangan main-main. Ya. Kita lihat dulu yang pertama. Ya, ketika Tuhan katakan
Simon Petrus, kamu mengasihi aku enggak lebih daripada hal-hal ini? Hal-hal ini kalau di sana ya bisa saja itu berbicara karena konteksnya di sana ada yang mengatakan menafsir, ya ada yang mengatakan pada waktu itu mereka sedang menangkap ikan banyak. Bisa saja itu berkata lebih daripada hal-hal harta ini loh, ikan-ikan yang banyak ini loh, profesinya kamu ini loh, kamu mengasihi aku enggak lebih daripada ini semuanya? Karena banyak yang menjadi berhala. Di beberapa minggu yang lalu ketika kita katakan semua Israel itu bahwa Yahweh Elohim itu satu-satunya, artinya dia nggak mau diduakan, dia cemburu, dia nggak mau diduakan dengan apapun itu yang ada miliknya kita. Apakah itu anaknya kita, apakah itu suami istrinya kita, apakah itu pekerjaannya kita. Sering sekali kehidupannya kita dalam prakteknya kita katakan mulutnya kita mengasihi Tuhan, tapi dalam prakteknya belum seperti itu. Suatu ketika flashback ke depan, ke belakang, flashback ke belakang ya, bukan ke depan. Flashback ke belakang, ada seorang tua-tua sidang mengatakan kepada saya, Pak Tim, nanti kita sore kita pelayanan ya, kita jenguk sidang jemaat katanya. Karena sudah saya keburu janji dengan putri saya dulu masih Josephine, keburu janji dengan dia nanti sore Sabtu waktu itu, nanti sore kita pergi jalan-jalan ya ke pantai ya. Sudah keburu janji dengan ini, dengan istri kita ke sana. Kalau istri saya juga, apa kalau sudah janji dengan anak-anak harus dapatin, makanya jangan suka janji. Kan ini pilihan tadi, mau mengunjungi jemaat atau mau menyukakan hati istri dan anak yang sudah janji. Pun itu sudah janji loh. Sorry Pak, saya sudah keburu janji. Tidak jadi tuh. Kita tidak jadi kunjungan ke jemaat. Pergi ke pantai, sehat-sehat semuanya, tidak ada apa-apa, sehat-sehat. Malamnya, tengah malam, panas anak ini tinggi sekali. Saya belajar dari sana. Artinya, kita lebih mengasihi siapa? Artinya kita mengasihi Tuhan, mengasihi Elohim Yahweh, itu untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Bukan untuk kebaikan siapa-siapa yang lain, bukan. Untuk kebaikan kita. Tapi kita harus peka, harus bisa. Apakah kita, karena nanti ada satu pilihan, ada tantangan. Apakah kita mengutamakan ini seperti yang tadi Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kau mengasihi aku atau ikan-ikan ini enggak? Atau hal-hal yang lain ini enggak? Petrus, kalau kita bicara dari teks aslinya, itu mengatakan yang Tuhan katakan, Petrus, kamu agape enggak sama saya? Terus si Petrus katakan, ya Tuhan, saya pilih ya. Itu yang dia katakan, saya pilih ya. Jadi enggak pas, enggak ekstrim. Ditanya agape, jawabnya filia. Filia itu karena persaudaraan, persahabatan. Karena ada hubungan fisik. Kenapa hubungan fisik? Karena pada waktu itu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Dan suatu saat nanti Tuhan Yesus itu tidak ada bersama-sama dengan mereka. Itu yang Tuhan maksudkan. Tidak ada. Karena nanti kalau kita lihat dan nanti akan kita peringatin kembali di mana Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Dia tidak selamanya ada bersama-sama dengan mereka. Poin yang pertama yang kita mau pelajari, kasih kepada Tuhan tidak dibatasi oleh fisik. Ada fisik. Jangan karena ada Pak Pendeta, ada Bu Gembala, kita seolah-olah rohani. Kalau udah ada, nggak ada kok yang lihat. Rohana. Ya, rohana tahu ibu apa ya, Bu Milih ya? Rohana itu suka-sukanya. Sering sekali dalam kehidupannya kita kalau ada orang, kita ini seolah-olah kudus, rohani, wah, pakai topeng. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Kalau kita betul-betul ekstrim mengasihi Tuhan, enggak ada orang, bukan karena physically kita boleh mengasihi Tuhan, tapi karena kita sadar ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengasihi Dia. Apa yang kita lakukan, Roh Kudus senang dah, Tuhan senang dah, sudah menjadi itu patokannya.
Bukan lagi nanti ada ibu gembala, ada pak pendeta. Poin yang pertama adalah kasih kepada Tuhan bukan sebatas fisik. Bukan sebatas fisik, tapi betul-betul kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, Tuhan katakan kepada Petrus, Petrus, kamu mengasihi aku? Dan Petrus juga katakan, masih belum pas. Ya Tuhan, saya filia. Tuhan katakan, kamu agape sama aku. Saya filia. Ya Tuhan, saya filia sama Tuhan. Kita mau belajar bahwa kasih kepada Tuhan itu lebih dari apapun. Lebih daripada keluarga kita yang susah. Lebih daripada jabatan kita. Lebih daripada harta bendanya kita. Firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu ada. Sekarang apa yang menjadi hartanya kita? Bukan menjadi hakim. Sebab kita bukan layak untuk menghakimi. Kebanyakan orang hartanya itu ada di mana? Di positionnya, di rekening banknya. Saya bersyukur dengan istri saya. Walaupun saya tidak puji dia, baru ini saya katakan kepada dia. Kalau dulu istri saya, maaf bukan mau pamer-pameran, karena dia masih kerja dulu. Masih adanya lebih dari 5 juta di banknya, di rekeningnya itu. Tapi sudah mulai uring-uringan. Betul istri saya? Dulu. Sudah mulai uring-uringan. Masih ada lebih. Padahal itu sudah cukup banyak ya untuk saat ini ya Bu Kristi ya. Tapi sekarang, 0, 0. Di rekeningnya. Diam. Bisa diam dia. Dan ini dulu menjadi sering sekali pertentangan antara kami, antara uang ini. Karena hatinya itu masih ada di rekening yang tadi, di uang yang tadi. Sekarang kita mau pindahkan. Supaya hatinya kita jangan kepada uang, pada harta, kepada jabatan. Tapi sesungguhnya, kalau Tuhan percayakan kita punya jabatan, punya uang, ini hanya titipan. Tidak salah, tidak salah. Tidak salah kita diberkati, Tuhan mau kita diberkati. Tidak salah kita punya jabatan, Tuhan mau kita punya jabatan. Bu Kristi seizin Tuhan, tidak salah. Asalkan itu adalah rencananya Tuhan ke depan. Ya, Tuhan mau. Kalau kita belajar dari tokoh-tokoh banyak kali kita, itu tokoh-tokoh yang diberkati loh. Abraham itu orang yang sangat diberkati. Konglomerat itu. Ya. Si Ayub itu orang yang sangat diberkati. Orang-orang sangat diberkati semua itu. Hanya doa saya selama ini dan juga istri saya, Tuhan percayakan berkat-Mu, tapi jagai hati motivasi kami, supaya jangan karena berkat itu kita jauh daripada Tuhan, tapi semakin memuliakan Tuhan. Orang-orang lain di sekitar kita boleh melihat dampak melalui berkat itu, dan mereka memuliakan Tuhan. Jadi mungkin menjadi pesan bagi Bu Kristi supaya tetap dijagain hati. Kalau Tuhan izinkan untuk menjabat secara di pemerintahan, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, memberitakan kebenaran firman. Jadi mengasihi Tuhan harus lebih daripada apapun juga. Lebih daripada apapun. Yang ketiga, setelah tadi Tuhan katakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Dan jawabnya, ya saya mengasihi. Terus apa lanjutannya, Bilif? Apa lanjutannya? Apakah engkau? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Ini lanjutannya. 3 kali dikatakan, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. Yang ketiga adalah kasih kepada Tuhan terlihat dari kasih kepada sesama. Menggembalakan domba-domba, kasih kepada sesama dengan ekstrem. Yang Tuhan mau kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Sudah masih jauh, betul nggak Bu? Sudah seperti mengasihi diri kita sendiri, nggak kita mengasihi orang lain.
Mengasihi diri sendiri, tentu kita mau diri kita itu cantik, bersolek, apa yang terbaik itu untuk kita. Sudah tidak kita melihat orang-orang lain yang butuh diperhatikan, yang butuh untuk dipelihara, kita sudah taruhkan kekuatan kita kepada siapa. Mungkin sekian persen sudah ya Ibu ya. Tapi kalau dikatakan 100%, saya harus angkat tangan di hadapan Tuhan. Dengan alasan kalian belum mampu. Bapak Ibu, kalau kita sudah mampu dan kita berikan, itu tidak ada apa-apanya bagi Tuhan. Sama seperti seorang janda, hanya 2 keping perak yang dia berikan, sementara orang-orang lain berikan katakanlah 1 juta, 2 juta. Tapi Tuhan katakan apa? Siapa yang lebih terbanyak? Yang janda ini. Dan kalau kita lihat, hanya itu yang dia punya. Kalau dia berikan yang 2 keping itu, dia nggak makan lagi. Dan lagi yang dia punya, itu yang dia punya. Sering sekali kita, saya masih beranggapan kalau kita mau memberi itu, nanti kalau saya beri ini, saya berkurang. Kita belum cukup iman untuk memperhatikan sesamanya kita dengan ekstrim, sebagaimana Tuhan mengasihi kita dengan ekstrim. Apa yang Tuhan sudah lakukan, seluruh yang dia punya, dia sudah berikan. Bahkan hidupnya sendiri dia berikan kepada kita. Ekstrim sekali loh itu. Ekstrim sekali. Dan kita dituntut oleh Tuhan untuk mengasihi sesama kita dengan ekstrim juga. Lebih perhatian, lebih care, lebih peduli. Ya, ini yang Tuhan mau dalam kehidupannya kita. Ya, amin Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini menjadi ingat-ingatan bagi saya dan juga istri saya. Mengasihi Tuhan bukan karena kemunafikan secara fisik. Segala kemunafikan. Tidak ada orang yang melihat tetap rohani. Tetap rohani. Yang kedua, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Istri saya jangan pernah mengasihi saya melebihi. Ya, kasih Tuhan terlebih dahulu. Kasih Tuhan. Jangan pernah mengasihi anak-anak lebih, karena Tuhan tidak mau. Bisa dibayangkan istri saya bagaimana kasih kepada Jane dan juga Josephine. Full mau berkorban, full harus lebih lagi kepada Tuhan. Lebih lagi kepada Tuhan. Betul. Simpel sekali. Bagaimana kita mengasihi? Ya, orang tua pasti masih orang tua, bukan lebih lagi kepada Tuhan. Bayangkan itu. Kita mengasihi seseorang, tentu kita mau menghabiskan waktu dengan orang itu. Istri saya mau enggak Jane dan Josephine jauh-jauh dari istri saya? Pengen tetap dekat kan? Karena mengasihi. Pengen terus bincang-bincang, cakap-cakap kan? Karena mengasihi. Pengen terus lihat kan? Kalau seperti itu kita mengasihi Tuhan ya Bu ya. Terus dekat dengan Tuhan, terus cakap-cakap dengan Tuhan, terus pengen berdoa. Wah, saya sangat yakin sekali yang ikan-ikan yang tadi yang Tuhan sudah kerjakan bagi Petrus tadinya tidak ada, itu akan ada. Artinya apa? Berkat-berkat yang tadi, yang rekeningnya Ibu Gembala. Ya, aminnya untuk kedepannya kita menggembalakannya. Jadi Ibu Gembala, dan Ibu Iran yang sudah 0 rekeningnya. Tapi jangan fokusnya ke sana ya. Yang sudah 0 rekeningnya itu akan ditambah. Ikan tadi penuh bukan? Penuh ikannya, tapi jalannya nggak koyak loh. Kalau kita baca, nggak koyak jalannya. Artinya nggak ada satupun yang keluar ikan-ikannya. Supaya apa? Karena ada nanti, adanya berkatnya, adanya penghasilannya, tapi koyak. Jalannya koyak. Seperti menggali kolam, tapi kolamnya bocor. Kalau orang Batak katakan pura-pura nama topuk. Jangan. Tapi betul-betul itu berkat, karena berkat dari Tuhan. Amin. Dan kita menikmatinya. Karena tadi apa? Karena rumusnya sudah pas. Mengasihi Tuhan lebih daripada apapun juga. Yang ketiga,
Ini yang harus kita praktekkan supaya orang lain di sekitar kita melihat melalui kasih kita kepada mereka. Mereka memuliakan Bapa yang di surga. Kasih kepada Tuhan terlihat dari kasih kepada sesama. Kita berdoa senantiasa ya, supaya kita lebih sungguh-sungguh. Yang terakhir, ini 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Karena tadi Tuhan katakan kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku. 1 Petrus 5. Berapa? Ini? Ya, silakan. Ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi Iya, kita itu melakukannya jangan karena terpaksa, tapi rela melakukannya. Kita rela memperhatikan orang lain bukan karena terpaksa, tapi kita rela. Tidak ada unsur paksaan. Oh karena suami saya, oh karena istri saya, oh karena dia begini. Oh rela. Karena sesuatu yang terpaksa rela, pasti ada sungut-sungut ke depannya. Tapi karena kita rela. Ya, jadi dengan penuh kerelaan. Next. sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan. Yes. Yang kedua, jangan cari untung. Jangan ada motivasi yang lain. Kita mengasihi orang, kita mencintai orang, memperhatikan orang. Jangan karena ada motivasi-motivasi yang lain. Cari untung sendiri. Dengan tulus. Memberi dengan tulus. Melayani dengan tulus. Ya, semuanya dengan serba ketulusan. Dan yang ketiga, ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadanya, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Menjadi teladan. Oh Kristi, dipercayakan Tuhan, kita doakan menjadi seorang nanti yang menjadi tokoh figur di masyarakat, punya power, tapi jangan sikap menguasai, tapi menjadi teladan. Teladan dalam kebenaran, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam kesucian dan kekudusan. Sehingga dengan demikian orang-orang akan melihat, inilah pengikut Elohim Yahweh, dan mereka akan memuliakan Bapa itu. Ya, yang lain ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Saya akan tutup. Ya, yang pertama tadi, kasih kepada Tuhan. Tidak ada unsur-unsur kemunafikan, tapi tulus mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan lebih daripada apapun juga. Kasih kepada Tuhan harus dipraktekkan melalui kasih kepada sesama. Di dalam keteladanan, di dalam ketulusan, dan di dalam kerelaan. Amin Bapak Ibu.